Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 video terdahulu telah membahas tentang surah Al-An'am. Pada video yang keempat ini masih membahas tentang surah Al-An'am. Kali ini mengambil rujukan dari kitab Mujarabatus Sholihin fi Kashfi Kurobihim Ma'rubin, dikarang oleh Syekh Muhammad Adil Aziza Al-Kayali, tentang sholat kun fayakun. Oleh sebagian ulama, sholat ini memang disebut sebagai sholat kun fayakun. Busoroati taksiriha, cepatnya efek positif dari sholat itu. Sebesar apapun keinginan, setinggi apapun cita-cita, seberat apapun beban yang mendera, barokah melakukan sholat ini, Allah mewujudkan keinginannya, mengabulkan cita-citanya, meringankan beban yang menderanya. Hatta lau kanat bainahu wa bainatil kal hajati dalam masyriqo ini pasatu koronu bil ijabati hatman. Seandainya antara yang bersangkutan dengan hajat yang diinginkan sejauh antara masyrik dan maghribi, sejauh antara ujung timur dan ujung barat, saking mustahilnya, saking sulitnya untuk didapat, sejauh antara tempat terbitnya matahari dengan tempat terbenamnya matahari. Namun atas izin serta pertolongan Allah, berkah sholat ini semua kemustahilan akan sirna. Semua kesulitan akan lenyap, semua kesusahan akan hilang. Apa yang mustahil bagi akal tentu tidak mustahil bagi Allah. Apa yang sulit bagi kita tentu tidak ada yang sulit bagi Allah dengan kudrah serta irodahnya. Salat ini diberi nama Salatul Kun Fayakun Liqodoil Hawaizi. Di dalam kitab Mujarabatus Sholihin fi Kashfi Kurobihim Ma'rubin, dikarang oleh Syekh Muhammad Adil Aziza Al-Kayali, ini terdapat dalam pasal ke-119. Salat kun fayakun untuk menggapai berbagai hajat. Wahya minas sholawati lati jaroba halkatsiru min akabiriddin. Salat kun fayakun termasuk salah satu dari beberapa salat yang sudah ditajrib atau sudah dicoba keampuhannya oleh sebagian besar para pemuka agama atau ulama. Waqad wajaduha mubirotan, dan mereka telah merasakan efek kedahsyatan sholat ini dalam hal ijabah. Waya bi ayyah talil insanu bi nafsihi ba'da sholati subhi min yaumil jum'ah. Caranya begini, hendaklah seseorang yang ingin melakukan sholat ini menyendiri setelah sholat subuh pada hari Jumat. Sholat ini dilaksanakan pada hari Jumat pagi. Caranya, setelah sholat subuh tetap berada di tempat melakukan sholat subuh sampai masuk waktu Isra atau awal waktu duha. Contohnya, kalau di Medan sholat subuh jam 5, terbit matahari jam 6.15, Isra itu jam 7 pagi. Bila berjamaah di masjid, selesai berjamaah, jangan langsung pulang, tapi tetap duduk beribadah di tempat itu sampai masuk waktu Isra atau awal waktu duha tadi. Palyu solia ro'atail hajati ay bi ayu solia
rakaatil hajati. Nah, begini. Lalu hendaklah ia melaksanakan sholat sunat hajat 2 rakaat. Baca niatnya ya, misalnya usolli sunatal hajati raka'ataini lillahi ta'ala. Di dalam sholat, setelah selesai membaca Al-Fatihah, baca surah Al-An'am secara utuh, secara keseluruhan. Di rakaat pertama, setelah membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-An'am ayat 1 sampai 93. Sampai kalimat wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Lalu pada rakaat kedua, setelah membaca surah Al-Fatihah, baca surah Al-An'am ayat 94 sampai akhir ayat, yaitu ayat yang ke-165. Walaqad ji'tumuna furada, dan seterusnya. Di rakaat kedua ini, setelah iktidal, sami Allahu liman hamidah, lalu kan berdiri tegak, Rabbana walakal hamdu, dan seterusnya, baca doa kunut seperti doa kunut waktu subuh. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, dan seterusnya. Dan akhirnya selesai salam atau di akhir sholat, baca sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad sebanyak 1000 kali. 1000 kali sholawat. Sudah itu berdoa meminta apa yang dihajatkan. Pasatu koronun bil ijabati hatman. Maka permohonan itu akan dibarengi dengan ijabah dari Allah secara pasti, tentu saja atas izin dan pertolongannya. Bagaimana kalau tidak hafal dengan surah Al-An'am? Kalau tidak hafal dengan seluruh isi surah Al-An'am ini, fal iqra' minal Qur'anil Karim. Membacanya boleh sambil memegang mushaf kitab Al-Quran. Yang penting gerakannya itu perlahan-lahan dan tidak berturut-turut. Jadi harus tahu rukun atau harus tahu hal-hal yang membatalkan sholat. Misalnya jangan sampai bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut. Ada orang yang mengamalkan sholat ini dengan menggunakan handphone juga boleh ya. Di handphone ada aplikasi surah Al-An'am. Ingat ya, waktunya hari Jumat pagi di waktu awal Isra, selesai waktu subuh, sekitar 1 jam setelah subuh. Di rakaat pertama baca surah Al-An'am ayat 1 hingga 93. Di rakaat kedua ayat 94 hingga akhir ayat, yaitu 165. Demikian pembahasan kita sekaligus episode terakhir untuk kesempatan ini mengenai keistimewaan surah Al-An'am. Sampai berjumpa pada video selanjutnya dengan tema-tema dan topik yang lain. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.